Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid darin amin. Akrim rijalin thumma dhaifin wasturan awrafi ahli dini ta'man tarnamu. Akrim rijalin thumma dhaifin wasturan awrafi ahli dini ta'man tarnamu. Akrim rijalin thumma dhaifin wasturan awrafi ahli dini ta'man tarnamu. Akrim muliakeun sirah lijarin maring tangga, cuma baikkan maka kari-kari tamu, wasturan lan nutu kana teman sirah, Allah di ahli dini ing pira-pira celane atau alane ahli agama. Takman maka aman sirah, taknamu lan untung sirah. Cabang iman yang ke-67. Cabang iman yang ke-67 adalah baik terhadap tetangga atau menghormati tangga. Yang di sekitar kita itu adalah tetangga. Kemudian batas dari tetangga itu berapa? Kanan, kiri, depan, belakang itu 40 rumah. Itu namanya tetangga. Dan tetangga itu punya hak yang harus dipenuhi. Ada 3 macam hak bertetangga. 1, apabila tetangga kita itu keluarga, ya, keluarga, maka hak keluarga kita penuhi, hak saudara kita penuhi. Kemudian tetangga kita muslim, ya, tetangga muslim, maka yang harus dipenuhi hak sebagai muslim. Kemudian yang ketiga, hak tetangga. 3 macam, ya. Contoh misalkan ada orang punya tetangga, kebetulan tetangganya itu samping rumahnya itu saudara, kakak atau adik atau ponakan atau paman, itu namanya keluarga. Maka 3 macam hak yang harus dipenuhi. Pertama, hak yang harus dipenuhi oleh tetangga itu, pertama hak saudara yang harus kita penuhi, kita hormati, kita muliakan. Kemudian yang kedua, hak seorang muslim. Sesama muslim punya hak untuk dihormati, maka kita wajib menghormati. Kemudian yang ketiga adalah hak tetangga. 3. Nah, kalau misalkan bukan saudara, ya, bukan saudara, misalkan sampean punya tetangga, bukan saudara, tapi kebetulan rumahnya itu berdekatan, tetangga, maka 2. 1, misalkan orang itu tetangga itu muslim, pertama adalah kita wajib yang memenuhi haknya seorang muslim, apa dihormati, dihargai. Kemudian yang kedua hak tangga, paham nggak? Nah, kalau sampean kebetulan punya tangga bukan Islam, non muslim, pun itu wajib dimuliakan, wajib dihormati. Tetapi 1 saja. Kenapa? 1, karena bukan keluarga, betul? Kemudian bukan muslim. Hak 2 tidak ada. Tetapi orang yang non-muslim yang menjadi tetangga kita, 1 adalah kita wajib menghormati, kita wajib memuliakan, walaupun orang itu bukan orang Islam, tetap kita muliakan
muliakan, kita hormati sebagai tetangga. Paham ya? Ya. Nah, itulah kewajiban seorang muslim dalam cabang iman yang ke-67, yaitu kita wajib memuliakan, kita wajib bagusi yang baik terhadap tetangga. Sampai misalkan nanti besar punya rumahnya gede, gedong, mewah. Jangan kalian karena kalian mewah kemudian kalian sombong terhadap tetangganya, tidak peduli terhadap tetangganya, tidak peduli pada sekelilingnya, maka itu tidak baik. Ya, nanti tidak akan berkah. Ini ada salah satu cerita orang yang ahli ibadah, sholatnya tidak pernah tinggal, jamaah, haji juga, sudah haji, tahajudnya hebat, wirid malamnya getol. Di suatu hari orang tersebut didatangi malaikat, bertemu dengan malaikat, dan di situ malaikat membawa buku yang tebal menyerupai orang. Lah, ahli ibadah itu bertanya, wahai hamba Allah, siapakah engkau? Dijawab oleh laki-laki itu, saya adalah malaikat. Lantas apa yang engkau bawa, wahai malaikat? Ini adalah buku. Buku apa, wahai malaikat? Buku catatan nama-nama orang yang ahli ibadah yang diterima oleh Allah. Nah, dengan kesombongannya ahli ibadah itu, dia pasti ada di dalamnya, dia pasti ada daftar nama di dalamnya. Kemudian ahli ibadah itu menyuruh malaikat paham, wahai malaikat, cobalah lihatlah daftar itu, pasti ada nama saya. Dengan bangganya, dengan sombongnya. Maka kemudian malaikat dibuka per lembar. Dibuka lembar pertama, Dina, Dini, Tiara, kemudian Dapat. Wahai hamba Allah, sampai selesai, wahai hamba Allah, ternyata daftar namamu di sini nggak ada. Wah, tidak mungkin, malaikat pasti ada. Saya kan orang ahli ibadah, saya kan orang ahli tahajud, wiridnya rokel. Nggak mungkin kalau tidak ada. Coba ulang lagi, dibuka lagi si buku daftar tersebut, dan ternyata nggak ada lagi. Penasaran siapa Allah yang ahli ibadah ini? Wah, malaikat kira bun matai. Ya, sini saya yang buka, saya yang cari. Tidak buku, dibuka per lembar satu demi satu sampai selesai. Buku sebegitu tebalnya, ternyata nama hamba Allah yang ahli ibadah ini tidak ada. Benar malaikat, kok langka nomor isu nih? Pribadian. Apa gerangan yang menyebabkan aku tidak terdaftar dalam daftar nama-nama hamba Allah yang rajin ibadah, sementara saya adalah orang yang ahli ibadah? Dijawab oleh malaikat, wahai hamba Allah, karena ibadahmu yang begitu getol hanya ngurusi ibadah doang, sementara tetanggamu, ya, tetangga sekelilingmu kau tidak perhatikan. Ada tetanggamu yang kurang aman kau tak pedulikan. Ada anak yatim yang di sampingmu kau pedulikan. Ada tetanggamu yang menjerit perintih ingin makan kau tak perhatikan. Maka ibadahmu tidak diterima. Akhirnya hamba Allah yang ahli ibadah ini nangis menyesali akan perbuatannya. Tuh anak-anak, ini untuk inspirasi, untuk memotivasi kita agar kita nanti, kalian kalau kelak menjadi orang yang sudah berkeluarga, pasti sampean punya tetangga, perhatikan tetangga. Ya, kalau misalkan kebetulan
sampean itu adalah orang yang tidak punya, jangan mengharap pemberian orang lain. Pahamnya? Jangan mengharap pemberian orang lain. Nah, maka orang yang ahli ibadah, yang betul-betulnya tidak memperhatikan tetangganya yang kurang, tidak memperhatikan orang lain begitu merintih, kurang makan, tetapi tidak mempedulikan, maka ibadahnya itu tidak diterima. Kenapa? Nah, bahwa yang namanya baik itu bukan orang yang cuma sekedar ibadahnya wakal, yang tahajudnya wakal, jamaahnya wakal, bukan. Ya. Tetapi orang yang baik adalah apabila orang itu berpegang teguh pada dua tali. Pertama adalah hablum minallah, tali yang berhubungan dengan Allah. Apa berhubungan dengan Allah? Kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian hablum minan nas. Hablum minan nas adalah hubungan dengan manusia. Artinya kita semua harus baik dengan sesama manusia, harus saling menghormati dengan siapapun. Jangan ada rasa benci, jangan ada rasa dendam. Hilangkan dalam hati kita dendam. Maka itu yang dinamakan baik, apabila orang itu baik dengan Allah dan baik dengan sesama manusia. Ya, jadi ingat cerita tadi itu menggambarkan bahwa kita tidak cukup hanya baik dengan Allah, tidak cukup kita hanya ibadah, sholat dan zikir, tetapi kita juga harus baik dengan orang lain. Orang yang tidak punya, orang yang kurang makan, anak yatim adalah kewajiban kita, tanggung jawab kita. Ya, jadi jangan pernah kita merasa hebat dengan diri kita, sementara kita tidak mau memperhatikan atau peduli dengan sesama manusia. Paham ya? Nah, jadi memuliakan tetangga. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, akhirat nanti, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tangga, muliakanlah tetanggamu. Ini saking besarnya hak tetangga yang harus kita penuhi. Sampai Rasulullah SAW bersabda, kalau orang yang benar-benar iman kepada Allah dan benar-benar iman kepada hari akhir, artinya ia memikirkan kehidupan di akhirat nanti, selamatkah atau tidak selamatkah? Ya, itu memikirkan namanya. Nah, kalau pengen selamat dunia sampai akhiratnya, maka laksanakan perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Ya. Nah, kemudian kita juga jangan pernah usil dengan tetangga. Dupe tetangga enak, bali ngomong. Ano tangga suku motor, kasih puyeng, bahaya nih. Ya, harus ikut senang apabila tetangga punya segala-galanya. Alhamdulillah tetanggaku punya bokat baik, bisa oleh utang. Tapi ada utang terus. Ya. Terus, wafil hadis dan dijelaskan dalam hadis, man arada an yuhibbahu Allah, man arada an yuhibbahu Allah, fa'alaihi bi sidqil hadis wa ada'il amanah wa alla yu'dhi jarahu. Wa fihi aidan anal jar al-faqir yata'allaqu bi jaril bina yaumil qiyamah. Diterangkan dalam hadis, man arada an yuhibbahu Allah, barang siapa orang yang ingin dicintai oleh Allah, barang siapa yang berkehendak dicintai oleh Allah. Ini puncak daripada kenikmatan adalah ketika kita dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin
dicintai Allah, maka kita harus mencintai Allah dahulu. Ya, Allah pasti mencintai. Nah, kalau orang ingin dicintai oleh Allah, fa'alaihi bisidqil hadis, maka pertama harus baik dalam perkataan, menjaga mulut, ucapannya tidak asal, ucapannya selalu berfaedah, tidak mengucapkan hal-hal yang dosa, apalagi hal-hal ucapan-ucapan yang kotor. Satu, wa'ada'il amanah, dan melaksanakan amanah. Melaksanakan amanah, ya, ketika kita diamanati oleh salah seorang, maka cepatlah amanah itu kita tepati. Jangan pernah kita ingkari amanah. Ya, orang yang diingkari itu pasti sakit. Benar benar. Kau telah mengingkari cintaku, bukan tutup hatimu untukmu. Sekarang kita putus. Ada lagi maafmu. Jeng. Paham ya? Iya, jangan berkhianat. Kemudian yang ketiga, wa'ala yurdiya jarahu, yang ketiga tidak menyakiti tetangga. Nah, ini nomor 3 nih. Oh, tiga tuh. Ya. Nomor 3 adalah tidak menyakiti tetangga. Bagaimana menyakiti tetangga? Baik itu secara fisik atau secara ucapan. Ya, misalkan sampean punya tetangga, kemudian sampean nyakiti dengan fisik, ya, menabok atau gebuk, padahal itu yang akan menjadi ribut. Ya, maka jangan pernah kita menyakiti atau menyakiti dengan ucapan. Ngomong ning tanggo padu enak baik. Sengaja omongan yang diutarakan itu sengaja untuk membuat kesel atau sakit orang lain atau tetangga. Maka ketika ucapan itu dilantarkan untuk tetangga yang sengaja orang lain atau tetangga itu sakit, maka disitulah dosa yang kita dapatkan. Oleh karena itu, menyikapi soal tangga, kadang-kadang kita diam, ingin menjaga hak-hak tangga, kadang tangga itu kan ngerubuk, bener. Maksudnya ngerubuk itu ya nyakiti. Nah, ketika Anda begitu, apakah Anda harus melawan? Jangan kalian melawan, biarkan saja. Lamun tanggo caprak A, B, C, D sampai ning Z, sampai tinggalkan saja, mandikan di kamar. Dan maafkan tetanggamu yang berkata yang keji terhadap sampean. Sadem kono. Ya, ora rungsep atiye. Tenang. Ya. Paham ya? Yang ketiga, tidak menyakiti tangga. Wa fihi aidan annal jar al-baqi yata'allaqu bi daril bina yaumil qiyamah. Dan diceritakan dalam hadis bahwasanya tetangga yang fakir, tetangga yang marah, tetangga yang miskin itu bergantung akan dikaitkan dengan orang kaya di hari kiamat nanti. Nah, tadi seperti cerita tadi dia. Nah, orang marah, orang miskin akan dikaitkan dengan tetangga yang kaya. Awas. Jadi jangan enak-enak kalian kalau kaya, ya. Kalau kaya kemudian kalian tidak memperhatikan ini tetanggamu yang miskin yang kurang makan, nanti di akhirat itu adalah tanggung jawabmu sebagai orang yang kaya. Orang yang miskin di akhirat nanti akan berhubungan, ya, dengan orang yang kaya, artinya akan dihisab. Begitu. Mulai al-malu halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Harta itu halalnya hisab, haramnya azab. Halalnya baik dihisab, prevensi halal dihisab bu.
Misalnya anak wong, ya, misalnya bapak sugih, wah, umur bagus, mobil, papat, amin. Ya, nah, harta yang dimiliki oleh si bapak ini akan dihitung, dipertanyakan, kamu dapat mobil dari mana? Loh, ya, yang satu, yang dua dari mana? Kemudian rumah dari mana? Ya, dapat kerja dengan cara halal, yang misalkan halal semua apa ya? Ya, makanya orang yang miskin dengan orang yang kaya masuk surganya lebih dahulu orang miskin. Orang miskin masuk dulu, orang kaya nanti 50.000 tahun nanti. Orang Islam, orang miskin sudah menikmati kenikmatan surga. Jadi enak suci kalau neraka. Enak kaya atau enak miskin? Jawabannya enak suci, lamun bisa suci tapi royal dermawan taat kepada Allah. Jadi hartanya kesuciannya kanggo mencari duit Gusti Allah. Duit beras, telung kintal, neng rakyat dibaginan. Iya, tanggo dibaginan, keduman kabeh alhamdulillah, tanggo mangan kabeh. Ya udah. Nah ini ya. Duit 100.000 baginan. Udah, intinya